Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat pecinta kucing dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu ya. Dan yang pastinya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Di video kali ini, Mimin bukan membahas tentang fakta atau mitos tentang kucing, tapi lebih ke tema yang religius, ya kita sebut saja ceramah agama. Sekaligus memberi pesan kepada pemimpin bangsa ini, karena Mimin lihat bangsa ini sedang tidak baik-baik saja pasca pemilu 2024. Oke sobat, langsung saja kita dengarkan ceramah agama Abah Kiai Junedi Al-Baghdadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baghdadi Karawang Rengas Dengklok yang bertema Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Al-ayah. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya cintai, juga aparatur pemerintah baik sipil maupun militer. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Yusril Indra Mahendra, yang mana beliau telah memberikan waktunya untuk bermahwajah dengan saya dan sampean semuanya. Semoga kedatangan kita di tempat ini membawa barokah, khususnya barokah bagi kita semua, juga barokah buat bangsa dan negara. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sesosok manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh teladan. Kenapa Rasulullah dijadikan contoh teladan? Karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat kepribadian yang lengkap. Kalau umpama kita seorang kepala rumah tangga, Rasul pun adalah punya istri dan anak. Beliau adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Kalau seumpamanya kita seorang pedagang, seorang bisnismen, beliau juga adalah seorang pedagang yang jujur. Kalau kita seorang pemimpin, beliau adalah memimpin umat manusia. Beliau memimpin dengan adil, arif dan bijak. Kalau kita seorang panglima perang, beliau pun adalah seorang pemimpin panglima perang. Maka di dalam kepribadian Rasulullah itu terdapat satu kepribadian yang lengkap. Kita sebagai umatnya wajib untuk mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kebenaran itu memang sudah datang, hadirin. Sejak kita mengenal iman kepada Rasul, di situ kebenaran sudah ada pada diri kita. Maka hiduplah kamu sesuai dengan kepribadian Rasul. Kalau kamu seorang kepala rumah tangga, tirulah bagaimana Rasulullah memimpin rumah tangganya. Kalau kamu seorang hakim, penegak hukum, tirulah bagaimana Rasulullah itu memberikan keadilan. Jangankan orang lain, anaknya sendiri pun kalau melakukan kesalahan, dia akan hukum sesuai dengan peraturan. Ini Rasulullah. Kalau kita seorang pemimpin negeri ini, tiru Rasulullah. Jangan cuma bicara, aku cinta, tapi tak ada bukti yang nyata. Itu nonsens semuanya. Bagaimana jiwa Rasulullah sebagai seorang pemimpin? Al-Quran mengabadikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum hasisun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Rasulullah itu sangat cinta kasih sayang, hadirin, kepada kita sebagai umat. Rasulullah itu sangat arif dan bijak.
cukup belajar. Kau yang wali kota, kau yang bupati, kau yang presiden, tiru Rasulullah, negeri ini akan baik. Kau yang penegak hukum, tentara, polisi, apapun itu, tiru Rasulullah, negara ini akan aman. Kau yang kepala rumah tangga, tiru Rasulullah, maka abadi akan langgeng rumah tangga kamu. Kebenaran tidak terletak kepada ucapan. Kebenaran tidak bisa dibahas cuma cukup dengan seminar. Apa artinya kita unjuk rasa? Apa artinya kita demo? Tapi hasilnya nonsen, cuma buang-buang waktu. Tapi mari kita sadar, seluruh rakyat Indonesia dari atas sampai bawah harus sadar bahwa kita ini hidup sebagai anak bangsa. Apa yang harus kita perbuat untuk bangsa ini? Rakyat telah banyak memberi kepada pemimpin kita, telah memberikan fasilitas yang bagus dan cukup buat pemimpin negeri ini. Bagaimana gedung DPR dibangun, bagaimana tempat-tempat tinggal beliau dibangun. Tapi sekarang saatnya, kapan pemimpin akan membangun kelayakan hidup buat kita sebagai rakyat? Kita tidak usah ngomong macam-macam. Wahai para pemimpin kami, aku cinta negeri ini. Aku pun cinta kepada yang memimpin negeri ini. Tolong jangan kami kecewakan, sebab kami sudah banyak memberi untuk negeri ini. Siapa yang membangun gedung DPR? Sopir angkot, tukang becak, sopir minibus, itu yang membangun. Tukang ojek, bayar pajak tiap tahun, itu yang membangun. Kami telah berbuat. Kamu sudah hidup layak, kami yang berbuat. Lalu apa yang akan kau berikan untuk kami sebagai rakyat ini? Jangan kita cuma basa-basi dengan kata-kata. Jangan kita cuma mengatakan berbuat atas nama rakyat. Rakyat jangan di atas namakan, tapi rakyat harus diperbukan sebagaimana kita mendapatkan hidup yang layak sebagai anak bangsa. Oleh karena itu saya menghimbau kepada jamaah manakib melarang untuk demo. Kenapa? Sebab itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana pemimpin ini supaya berpikir, duduk di atas kursi yang empuk dan berputar, berpikir itu, siapa yang membuatkan saya tempat duduk? Lalu dia naik mobil mewah, fasilitas yang diberikan, harus berpikir, siapa yang membelikan mobil ini? Kalau memang kau orang tua yang baik, wahai pemimpin kami ini adalah anak-anak kamu semuanya. Jadilah kamu pemimpin, jadilah kamu orang tua yang baik, yang mau memikirkan nasib anaknya. Jangan kamu cuma mikirkan kedudukanmu, kelompok dan golonganmu. Negeri ini bukan milik partai politik. Negeri ini bukan milik perorangan, milik pribadi. Tapi negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu hadirin, tadi saya dengar cerita dari Bapak Abdullah yang mengatakan ada hadis Nabi akan datang suatu zaman di mana nanti pemimpinnya bagaikan harimau, menteri-menterinya bagaikan serigala, hakimnya bagaikan, terus rakyatnya bagaikan kambing. Lalu bertanya, bagaimana nasib kambing sementara dikelilingi oleh harimau, anjing dan serigala? Maka saya bilang, pemimpin-pemimpin tokoh negeri ini harus datang sebagai Tarsan. Tarsanlah yang akan menjinakkan harimau, Tarsanlah yang akan menjinakkan anjing, Tarsanlah yang akan menjinakkan serigala, Tarsan pula lah yang akan menggembalakan yang namanya kambing-kambing itu. Jadi kita butuh pemimpin yang seperti Tarsan, karena Tarsan tidak punya kelompok dan golongan. Kalau harimau punya kelompok sendiri. Serigala pun demikian, anjing pun demikian. Beda dengan Tarsan.
Sebab yang dimakan Tarsan itu, dia akan mementingkan yang dikembalakan ketimbang dirinya. Itulah Tarsan. Tarsan itu nggak pakai baju loh, cuma pakai cangcut doang. Jadi Tarsan nggak pakai baju. Itu yang bisa mengembalakan. Artinya yang bisa menuntun, bisa membimbing yang tak punya baju. Yang kepentingannya cuma satu, Indonesia. Adakah negeri ini yang menjadi Tarsan? Ada. Siapapun yang memimpin negeri ini, ayo mulai sekarang jangan jadi harimau, jadilah kamu Tarsan yang mengembalakan anak bangsa negeri ini. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, semoga negeri yang akan datang ini diturunkan Tarsan-Tarsan. Rasulullah bilang begini, kalau dua golongan baik hubungannya, akan dampaknya baik bagi seluruh umat. Kalau jelek juga akan rusak bagi seluruh umat. Siapa dua golongan ini? Ulama dan umaro. Karena negeri kita ini bukan negeri Islam, banyak agama-agama lain, maka seluruh tokoh agama itu harus ada keharmonisan antara tokoh agama satu dengan lainnya. Dengan pemimpin negeri ini harus ada keharmonisan, dan pemimpin negeri ini harus mau kalau dinasihatin oleh ulama. Kalau ingin baik. Kenapa kok terjadi bentrok sana sini? Kenapa kok terjadi perang antar negara? Kenapa kok harus terjadi perang antar bangsa, antara manusia, perang antara ideologi? Kenapa ini kok terjadi? Karena yang terjadi saat ini bukan krisis iman, bukan krisis moral, bukan krisis politik, tapi krisis cinta. Kalau memang cinta ke rakyat, kalau ada kegiatan rakyat begini, datanglah, duduklah. Inilah kami butuh dekat satu sama lain. Giliran sudah mau pemilihan presiden saja, mau pemilu aja, dicari yang punya masa seperti ini. Kapan mau ada kedekatan dengan rakyat? Kapan mau ada kedekatan dengan yang dipimpin? Kalau pemimpinnya sendiri selalu jual mahal. Oleh karena itu Abah pernah bilang, akidah boleh berbeda, suku boleh beda, bahasa boleh beda, tapi Indonesia tetap milik kita bersama. Maka dari itu wahai hadirin, Indonesia juga jangan cuma dibangun dengan undang-undang, jangan cuma dibangun dengan peraturan, tapi undang-undang dan peraturan harus ada ruh dan jiwanya, biar sampai kepada masyarakat atas sampai bawah. Apa ruh dan jiwanya? Yaitu cinta. Dari Sabang sampai Merauke, ini bukan hanya simbol geografis, tapi ini adalah simbol kebulatan tekad rakyat Indonesia untuk menjadikan NKRI ini subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, baldatun, toyibatun, warobun gofur. Jadi harus ada tekad yang sama antara yang mimpin dengan yang dipimpin. Kita tidak bisa hanya menumpukan kepada presiden, kepada pemimpin negeri ini untuk menjadikan negara ini baik. Tidak bisa. Biar pemimpinnya bagus, kalau yang dipimpin gak becus, tetap gak becus. Biar yang dipimpin becus, pemimpinnya gak becus, tetap gak becus. Jadi atas bawah harus sama-sama becus. Maka dalam hal ini tidak usah mencari kesalahan orang lain. Mari kita mulai dari sekarang. Bangun dan bangkitlah dirimu untuk negeri ini. Yang lalu biarkan berlalu, tapi mari kita saling bergandeng tangan, saling berjabat tangan, bersama-sama yang atas dengan yang bawah, memikirkan bagaimana Indonesia ini supaya lebih baik lagi. Seminar
Persatuan dan kesatuan selalu diseminarkan ya, tapi sikut-sikutan, kontok-kontokan, comot-comotan terjadi di mana-mana. Maka dari itu yang lalu biarkan berlalu. Mari pemimpin-pemimpin yang lagi memimpin saat ini diberikan jalan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu jangan cuma dijadikan simbol. Coba kalau lihat anggota DPR, pejabat negara, kan ada Pancasilanya di sini, lambang Garuda. Lambang Garuda jangan cuma ditaruh di atas saku, tapi jadikan Pancasila ruh di dalam kepemimpinan kamu. Itu baru bagus. Jangan cuma dijadikan simbol, dicantolkan di atas baju, nih Garuda Indonesia. Tapi jadikanlah Pancasila itu sebagai ruh di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadikan Pancasila sebagai jiwa di dalam kita memimpin negeri ini. Baru itulah cita-cita Pancasila hadirin. Cuma di dada. Kemana kamu melangkah? Siapa kamu? Aku anak Indonesia. Karena aku sebagai anak Indonesia, maka ruh dan jiwaku adalah Pancasila. Kalau sudah ruh dan jiwanya Pancasila, ketemu dengan saudaranya yang lain, siapa kamu? Aku anak Indonesia. Mau berantem? Gak jadi, sama-sama anak Indonesia. Di dadamu ada Pancasila, di dadaku juga ada Pancasila. Baca Pancasila dengan Pancasila bentrok, rontok dong nanti bulunya. Tapi jadikan Garuda itu Pancasila sebagai ruh dan jiwamu di dalam hidup berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya NKRI, demi kelangsungan NKRI. Kalau kamu hidup sebagai orang yang berketuhanan, maka jadikanlah Tuhan itu sebagai ruh dan jiwa kamu. Kalau kamu hidup sebagai anak bangsa, jadikan Pancasila itu sebagai ruh dan jiwa kamu. Pertama, Pancasila bagaimana bunyinya? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sadar yang penting di Indonesia itu berketuhanan, percaya adanya Tuhan. Sebab Indonesia bukan negara komunis, bukan negara yang tidak bertuhan. Indonesia negara yang berketuhanan. Maka wajib seluruh rakyat Indonesia untuk percaya adanya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita junjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kalau memang kamu orang yang Pancasilais, ya ayo wujudkan persatuan dan kesatuan. Baru beda pandangan saja sudah gontok-gontokan sampai jatuh korban. Mana Pancasila? Kebenaran itu sudah ada dalam Pancasila. Amalkan itu Pancasila. Hei pemimpin, amalkan itu Pancasila. Hei orang-orang politik, amalkan itu Pancasila. Kalau Pancasila diamalkan betul-betul, maka terjadilah yang terakhir itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau belajar hukum apa lagi? Pancasila itu amalkan, ilmu yang kau dapatkan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila. Selesai negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini susah sesuai dengan Al-Quran. Pancasila sudah mewakili semua agama yang ada di negeri ini. Juga sudah mewakili cita-cita seluruh rakyat Indonesia itu sudah ada di Pancasila. Maka dari itu kalau sudah ketemu dengan pemimpin, kalau nggak benar Pak Pancasila, Pak, luruskan. Betul kata Pak Yusril tadi, tidak usah nunggu Satria Piningit, tidak usah nunggu Ratu Adil. Negeri ini sudah ada satria-satrianya. Siapa? Pemimpin-pemimpin negeri ini, tokoh agama, tokoh-tokoh politik. Itu satria-satria Piningit. Jadilah kamu satria-satria yang betul-betul mengamalkan Pancasila. Beres. Gak usah sekolah nang Amerika, sekolah nang Pancasila beres wis.
Nggak usah sekolah ke Kairo. Sekolah jauh-jauh, Pancasilanya nggak diamalkan. Katanya anak bangsa, pemimpin negeri, berbuat untuk bangsa, untuk rakyat. Pancasila cuma dicantolin doang. Di kantor-kantor ada gambar Pancasila. Di kantor kelurahan ada Pancasila. Kadang lurahnya nggak berpancasila. Ya buktinya bikin KTP kadang orang susah tetap susah. Mana Pancasila? Di kantor KPK ada Pancasila. Di kantor pengadilan ada Pancasila. Di mana-mana ada Pancasila. Makanya Indonesia nggak pernah menang main bola. Pancasilanya cuma dijadikan di dada. Jadi kalau Indonesia main bola tuh ingin menang Pancasila harus jadi jiwa dan ruhnya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau nanya apa temanya, tiba saatnya kebenaran datang. Apa itu kebenaran buat negeri ini? Pancasila. Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Bagaimana adil makmur kalau nggak Pancasila? Jadi Pak Yusril kalau ketemu presiden titip Pancasila. Kalau ketemu menteri titip Pancasila. Ketemu anggota dewan titip Pancasila. Titip diapain? Amalkan. Sebab rakyat butuh pengamalan Pancasila. Rakyat tak butuh janji. Rakyat butuh pengamalan Pancasila. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Jadi benar kata Pak Yusril tadi, tidak usah ke Amerika, bangsa lain tidak usah, sudah kita sudah punya Pancasila. Inilah titik tolak untuk kita menuju keadilan, kemakmuran yang merata. Cukup langkahlah bersama Pancasila, berbuatlah bersama Pancasila. Hidup Jamal Manaqib, hidup Pancasila, Indonesia hidup, merdeka. Maka dari itu tampakkanlah Pancasila di dalam jiwamu dan jiwaku, agar negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kalau Indonesia ini sudah masyarakatnya benar-benar berjiwa Pancasila, maka lagu Roma Irama ini tidak akan terjadi. Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, ya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Hapuskan korupsi di segala birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata.
Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri, makan sesama. Kita kan mengatakan apa adanya. Karena kita sama-sama anak bangsa, tentunya berharap menginginkan Indonesia ini lebih baik. Kerukunan hidup beragama itu bagian dari Pancasila. Hidup di negeri Indonesia harus berpancasila. Mari kita galang kerukunan hidup beragama, hidup berbangsa bernegara. Mari kita jaga. Kalau memang kita berpancasila. Sekian dari Abah, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.